Karena mention di SPG salah tidak sesuai dengan hati, UNJ salah kamar lagi nih. IKIP Jakarta salah kamar. Monggo. CS Bro Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sahabat CS Bro, pagi hari ini pagi yang luar biasa, di mana pagi hari ini podcast CS Bro kedatangan tamu yang sangat spesial. Banyak kita semuanya melihat sosok beliau seperti apa dan bagaimana. Sosok yang humble, yang rendah hati. Ya, bagi para sivitas akademik Universitas Negeri Jakarta tidak asing lagi. Dan hari ini podcast CS Pro Bray akan mengupas siapakah beliau. Kita sambut, selamat datang Bapak Profesor Dr. Komarudin MSI, Rektor Universitas Negeri Jakarta. Selamat siang Bapak. Siang. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Sobat CS Pro, beliau sangat sibuk. Di tengah-tengah kesibukannya, alhamdulillah kita bisa menghadirkan beliau di sini. Kita coba tanya satu persatu. Siapa sih beliau ini? Ujuk-ujuk tahu-tahu, jadi rektor. Bapak bisa diceritakan. Kalau mungkin ini tim yang penulis buku biografi Bapak kesempatan ini Pak. Jadi nggak perlu mengarahkan lagi nanti. Bisa kita tulis ini biografinya Bapak Komarudin, Rektor Universitas Negeri Jakarta. Silakan Bapak, saya mau bertanya terlebih dahulu. Bagaimana sih background family atau keluarga dari Bapak Komar ini? Langsung saja silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saya diberi nama Komarudin oleh orang tua saya. Komarudin, ya, oke. Komarudin. Sebenarnya nama ini kalau cerita ibu saya untuk kakak saya. Untuk jadi kakak itu diberi nama oleh Pak Kiai dua, Komarudin dengan Saifuddin. Komarudin dan Saifuddin gitu ya. Lalu orang tua saya memilih untuk kakak saya itu Saifuddin. Sehingga tertinggal satu nama. Nah, ketika saya lahir, nama itulah yang dipilih. Tidak nanya lagi sama Pak Kiai. Sudah tidak menanya lagi Pak. Nah, kalau tahun kelahiran sih yang tercatat kan 1 Maret 1964. Tapi sesungguhnya orang tua saya juga tidak tahu tanggal berapa. Karena tanggal itu diberi oleh sekolah, oleh kepala sekolah. Ya, saya masih ingat namanya Pak Kartawi itu. Karena dengan kakak saya itu selisih setahun. Kakak saya Februari, saya Maret. Jadi dibuat setahun lah gitu supaya ada selisih, kira-kira begitu. Sama dengan saya Pak kalau gitu Pak. Iya. Iya. Komarudin berapa saudara itu Pak? Iya, kita semuanya yang hidup ini ada 4. Semuanya sih 9. 9, tapi ujung atas meninggal, ujung bawah meninggal, di tengah-tengah meninggal. Jadi ada yang kedua dan ketiga hidup, lalu yang dari bawah juga yang kedua dan ketiga yang hidup. Jadi yang meninggal 5 orang, jadi yang hidup 4 orang. Alhamdulillah masih hidup semua. Semuanya di kampung. Yang di Jakarta hanya saya sendiri Pak ya? Iya. Mohon maaf Pak, 9 itu berapa perempuan dan berapa laki-laki Pak? Kalau hidup semuanya misalkan, kalau bisa satu tim itu Pak soalnya Pak. Iya, bisa karena perempuan 2, yang lainnya laki-laki. Wah, satu tim bola voli itu sudah bisa itu Pak. Mereka meninggal itu, saudara-saudara itu meninggal masih bayi rata-rata, karena memang orang tua saya tidak mampu, tidak terurus lah, seperti itu zaman dulu ya. Termasuk adik saya waktu meninggalnya saya ingat, waktu sakitnya juga saya ingat, karena saya disuruh
ibu saya untuk mencari daun pagar itu, ada yang bikin adem, itu saya cari, hujan-hujan saya cari, dapat, tapi ya tidak tertolong. Masih tradisional banget waktu itu sangat, ya, karena nggak kuat beli obat juga. Daun luntas, jarak itu sangat bermanfaat. Apotek yang di sekitar rumah kita. Ada dulu namanya godong gandul itu namanya. Godong gandul. Ya, ceritanya luar biasa ternyata. Dari sosok Profesor Komar ini keluarganya ternyata demikian. Iya, keluarga saya memang di kampung di Indramayu. Tepatnya di Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang. Bulak, Jatibarang. Nah, itu sebenarnya daerah wisata karena di situ ada makam keramat, disebut Banjar, Buyut Banjar. Ada monyet itu dulu disebutnya makam keramat karena monyetnya jumlahnya tetap sekitar 41, tapi sekarang sudah berkurang. Nah, ibu saya namanya Tarminah, bapak saya namanya Sakid. Pakai K, padahal kalau ditulis yang benar pakai H, Sahid. Makanya saya suka menyebut di dalam tulisan saya pakai Sahid gitu. Itu dari ayah sebenarnya. Kan Komarudin Sahid kalau nggak salah. Ya, kita dengar begitu kan Pak, itu. Bapak Komarudin Sahid. Ternyata Sahid itu adalah nama almarhum bapak ayah. Ya. Oke Pak, itu cerita dari saudara, keluarga, dan kita bisa mendengar sendiri para sobat CS Pro siapa Rektor Universitas Negeri Jakarta ini terdiri dari 9 bersaudara dan satu-satunya yang merantau ke Jakarta dan sukses. Alhamdulillah tidak sia-sia dari rantauan ke Jakarta. Oke Pak, kita berlanjut ini. Saya mau tanya sedikit tentang jenjang pendidikan ini. Dengan kondisi keluarga yang sangat demikian, saya bisa menggambarkan itu bagaimana susahnya. Nah, bagaimana dengan sekolah dari tingkat SD? Bisa diceritakan di sini, Pak? Biar lengkap sangat nanti untuk menulis biografinya, Bapak. Bisa. Monggo. Jadi memang saya masuk SD itu 72. 71 juga saya diajak ke SD. 71. Dengan kakak saya. Maunya orang tua ayah saya tuh dua-duanya masuk sekolah, tapi dulu nggak nyampe kan, tangan biasa di itu akhirnya tahun depan gitu, ya. Nah kemudian tahun depan ternyata masih belum nyampe juga karena badan saya kecil ya kuntet lah kata orang-orang kampung itu. Kalau zaman dulu hidup aja bersyukur Pak ya. Memang kecil kurang gizi dan sebagainya. Ya akhirnya itulah kemudian dibuat tanggal lahirnya kira-kira ya, dibuat masuk SD itu 8 tahun. 64 itu kan 72. Kira-kira begitu. Nah, itu di SD 1 Desa Bulak. Lalu di kelas 4 ada SD Impres kan pertama kali itu. Akhirnya kami dipindah ke SD 3 Bulak 3 lah, Jatibarang itu. Dan alhamdulillah karena saya suka olahraga. Jadi sejak SD itu sudah jadi tim inti di olahraga SD itu. Cabang apa kira-kira Pak dari SD? Ada sepak bola, ada atletik. Pasti, ya. Sepak bola itu sampai juara kecamatan. Lalu atletik juga kita banyak juara. Wah, bangga sekali itu Pak. Banyak juara sehingga akhirnya saya ditetapkan menjadi SD IPOR di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. Lalu kemudian ya lulus SD alhamdulillah nilainya bagus lah gitu, sehingga akhirnya kemudian kami ke SMP negeri. Persaingan sangat ketat karena saya ingat waktu SD kan saya pernah diutus jadi siswa teladan. Ketemu dengan siswa SD yang lain yang hebat-hebat itu, dan saya minder sih jujur saja masuk SD, walaupun ya zaman itu kami sih polos-polos saja, walaupun ada yang tidak polos masuknya SMP saat itu. Tidak polos, kami polos-polos saja. Tapi karena nilainya alhamdulillah nilai baik, masuklah SMP negeri. Kalau zaman saya itu pakai danem Pak. Kalau zamannya Bapak dulu apa untuk belum ada ya? Belum ada gitu. Karena ujian nasional pertama itu waktu saya kelas 3 SMP. Eptanas hanya satu PPKN kalau nggak salah. PPKN. Tapi itu belum ada danem. Belum ada itu. Jadi masuk SMP di 79, lalu di kelas 1 itu ada perpanjangan setengah tahun itu. Kemudian kami lulusnya 81. Alhamdulillah di SMP juga itu ada revolusi mental di saya. Yang SD itu banyak main,
pelajarnya itu sekedarnya, tapi ketika di SMP ya alhamdulillah saya lebih banyak belajar daripada bermain melalui kegiatan ekstra juga saya jarang. Pramuka nggak ikut, padahal saya pengen ikut, tapi rasanya saya minder dengan pergaulan. Jati Barang tuh walaupun dekat itu kan daerah kota dan tidak mampu, harus banyak membantu orang tua, membantu kakak, sehingga ya saya fokus di belajar aja. Alhamdulillah sih lulusan terbaik juga. Wow, alhamdulillah. Bahkan bikin kaget sekolah sama orang-orang kampung itu. Kok bisa ini ya? Anak kampung bisa juara. Karena ada tantangan memang. Dulu itu waktu saya masuk SMP itu namanya Pak Hadi Abu Bakar, itu wakil kepala sekolah, memberi tahu bahwa satu upacara tuh yang juara tuh seringnya bukan dari kecamatan Jati Barang katanya, malah dari kecamatan lain. Saya tertantang. Sebelum dilanjutkan Pak, Pak Haji siapa tadi Pak? Wakil kepala sekolah tadi? Haji Hadi Abu Bakar. Haji Abu Bakar. Beliau masih hidup sekarang Pak? Udah enggak. Oh, bisa disampaikan Pak, tantangan Pak Haji Hadi Bakar sudah terjawab oleh Bapak Komar gitu. Iya, dan alhamdulillah ya. Gitu. Alhamdulillah ya, kalau olahraga saya di sekolah masih aktif, tapi lebih banyak memang saya akademik, belajar gitu. Dan kebetulan waktu SMP itu saya nginepnya di masjid. Berarti itu tadi Pak, Bapak suka olahraga dan suka belajar. Kata-kata rajin belajar, pangkal pandai itu tidak bisa dihindarkan itu Pak. Sebuah proses untuk menjadi saya harus memang belajar. Saya kira orang-orang tua kita itu membuat semacam peribahasa itu sangat pas itu. Saya sebetulnya juga dari kecil, ini podcast kedua Pak, podcast kedua di JS kemarin. Podcast yang pertama saya yang dikupas oleh Dinan sama si Anita itu tentang siapa saya. Saya sampaikan juga, saya mulai kecil hari-hari olahraga dan cita-cita saya hanya ingin jadi guru olahraga pada saat itu. Tapi saya ada kekurangannya ini. Sekarang saya harus mengejar. Saya dulu malas belajar, senang angkat bola. Gitu kan? Padahal bisa sebenarnya. Iya. Berarti kalau pingin jadi rektor saya harus belajar ini sekarang ini. Tapi kalau jadi rektor jangan dicita-citakan. Oh, jangan dicita-citakan. Karena itu amanah ya. Itu amanah. Catat. Jadi rektor sebuah amanah. Iya. Gitu. Bagi dosen kalau menurut saya itu yang paling prestisius tuh kalau jadi guru besar. Nah, itu yang harus kita kejar. Tugas tambahan itu kan tergantung lingkungan kita, amanah dari warga kampus kita sendiri. Pak, mohon izin Pak, bisa dimention kembali lagi Pak, biar teman-teman dosen semuanya itu sudah merubah mindsetnya. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa jadi rektor, jadi dosen prioritasnya, achievementnya. Silakan agak kenceng. Sebelum ke situ saya lanjutkan dulu ya. Kan baru SMP tadi kan. Baru SMP. Jadi revolusinya di belajar saya. Karena hampir tiap belajar, bahkan belajar saya itu ya boleh dibilang berlebihan. Karena saya sore kemudian habis maghrib ngaji ke musola. Biasa tuh karena memang tidur juga di masjid ya. Habis isya itu saya belajar. Lalu ada masjid Pak, mohon maaf pada saat saya itu. Tidurnya di masjid. Di masjid Orang dulu sih sebenarnya tajuk cuma karena besar. Sekarang itu ukurannya masjid. Nah itu istirahat tuh kalau dunia dalam berita. Istirahat belajar. Istirahat belajar. Tapi itu belajar juga kan. Nah setelah itu saya sering berlanjut. Kadang sampai jam 12, kadang sampai jam 1 belajarnya. Luar biasa. Kemudian tidur itu ya ada 2 jam 3 jam lah. Karena biasanya di masjid itu atau tajuk dulu ya. Namanya sekarang sih Masjid Ampel itu di Bulak itu. Kan tahajudnya berjamaah. Kampus saya, kita dibangunkan itu 2:30 harus bangun. Enggak, biasanya tuh jam 3 lebih. Jam 3. Kadang-kadang malah agak ke tahajudnya. Jadi itu hampir tiap hari. Nah, kemudian sampai subuh, habis subuh saya selalu lari pagi. Luar biasa. Lari pagi. Kenapa saya harus lari pagi? Karena setelah lari pagi saya bantu kakak saya nimba. Sudah latihan fisik gitu. Latihan fisik gitu Pak. Iya, nimba, ambilin air tuh ya. Kakak saya itu tiap hari. Tiap hari begitu selama SMP ya.
Jadi ya belajar itu terkondisikan sekali. Jadi alhamdulillah lah itu, makanya kemudian juara umum juga karena effortnya memang luar biasa. Nah, agak berbeda ketika lulus SMP ke SPG. Lulus SMP ke SPG. Tidak ke pendidikan guru, tidak. Langsung ke SPG. Saya disuruh wali kelas, namanya Pak Ali, saya ingat itu, guru agama, wali kelas saya, Komar, kamu masuk ke SMA 1 atau SMA 2 Cirebon. Kamu pasti diterima karena nilai kamu bagus. Nggak usah pakai begini begitu, pasti diterima. Cuma saya orang miskin, saya konsultasi sama ibu, sama emak lah. Kata emak, kalau SMA nanti kerja apa? Nah, itu jadi menyentuh kan, menyentuh hati, nonjok kan. Jadi sebaiknya besar gitu kan? Iya, sebaiknya sekolah setelah dari ini sekolahnya tuh yang bisa langsung kerja. Ke kejuruan. Makanya ya, akhirnya saya ke keguruan ya. SPG itu pilihan saya sendiri. Walaupun di 3 bulan pertama saya tidak tenang karena tidak sesuai dengan hati walaupun pilihan sendiri. Itu naik namanya ya mobil apa namanya tuh lupa saya. Mobil Kol. Okay. Itu kan mau duduk di dalam atau berdiri di belakang itu saya sering mabuk selama 3 bulan karena belum sesuai hati. Tapi setelah 3 bulan karena saya walaupun saya nggak sesuai hati, saya tetap nggak mau terlambat. Betul. Alhamdulillah saya sering di masjid saya merenung. Setelah 3 bulan ngapain saya terus berpikir begini. Setelah kemudian saya yakini bismillah, ini adalah mudah-mudahan yang terbaik untuk saya. Besoknya nggak pernah mabok lagi tuh. Dan akhirnya keyakinan yang kuat dan di SPG itulah terjadi revolusi lagi. Nah, di situ saya lebih banyak organisasi. Mau izin dulu Pak, SPG mana itu dulu Pak? Indramayu. Oh, ada di Indramayu sudah ada waktu itu ya SPG ya. Oke. Iya, jadi memang saya di SPG juga alhamdulillah sudah dikenal guru-guru karena memang nilai akademik ijazah di SMP juga terbaik, lalu ketika tes juga terbaik. Jadi saya sudah dikenal dari awal oleh guru-guru itu. Akhirnya sudah akrab. Nah, ketika akrab itu memotivasi saya juga. Kayaknya saya perlu pengembangan yang lain. Akhirnya saya aktif ekstra terus, kegiatan pramuka, olahraga dan seterusnya. Artinya sudah di titik ini sama guru-guru ini, diincar. Iki si Komar anak cerdas dari kampung Bulak ini gitu ya. Sehingga sudah akrab. Oke Pak, lanjut untuk pengembangan dirinya. Akhirnya saya lebih banyak di pengembangan diri karakter yang non akademik sampai akhirnya terpilih jadi ketua OSIS lah gitu kira-kira. Nah, dari situlah ada wawasan yang lebih luas bagi saya untuk pengembangan diri itu, bahwa kecakapan sosial, kecakapan emosional itu penting sekali. Tidak sekedar intelektual saja. Dari situ saya belajar kemudian mengembangkan organisasi, jadi semua kesekretariatan, dokumen, organisasi, tata kelolanya kami belajar. Manajemen lah terutama itu. Betul. Di situ. Nah, itulah akhirnya kepala sekolah terutama pembina OSIS itu senang karena ada inovasi-inovasi termasuk musyawarah-musyawarah, rapat-rapat itu dibuat tradisi, menjadi tradisi organisasi. Tadinya biasa saja. Kemudian ada MPK, ada pertanggungjawaban kami di MPK, dibuatkan SK-SK-nya apa. Kami yang ngerancang dulu. Berarti muncul kreativitas aktivitas yang di luar dugaan pada masa itu ya Pak. Nah, itulah memang anak muda harusnya berkreatif itu. Dan kegiatan ekskulnya juga alhamdulillah ya. Kami selama OSIS itu semua kepala sekolahnya yang luar biasa, Pak Sudri itu sangat disiplin, tapi memberi ruang untuk kreativitas. Jadi anak-anak tuh bikin taman sendiri, bikin relief sendiri, bikin kolam dengan bangun-bangunnya sendiri, bikin patung sendiri, oleh siswa itu semua. Berarti mereka pada saat itu diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Luar biasa. Betul. Jadi memang saat itu kepala sekolah yang sangat terkenal itu. Pasti bahagia itu, pasti bangga lihat muridnya kayak begitu, Pak. Pasti. Dan alhamdulillah akhirnya ya banyak prestasi juga di situ. Kalau di tingkat kabupaten memang kami di bidang olahraga, di bidang seni itu sudah unggul lah. Dari awalnya juga sudah unggul. Terus berkembang lagi di bidang-bidang lain, jadi menambah keunggulan termasuk lingkungan. Akhirnya kami ingat itu menjadi juara tingkat provinsi 5K
itu SPG itu. Waduh. Itu zaman itu. Lalu juga di bidang kesenian banyak kreasinya. Sampai akhirnya setelah saya lulus tuh banyak hadiah dari Kanwil Jawa Barat. Itu ada peralatan band, ada peralatan gamelan dan sebagainya. Itu karena memang kreativitas siswa itu bisa didorong ke arah itu. Kalau diberi ruang. Betul. Kalau kata Mas Nadiem itu diberi ruang. Kreativitas itu perlu ruang. Nah, kalau ruang itu dimanfaatkan seoptimal mungkin, maka muncullah inovasi kreativitas yang luar biasa. Dengan potensi yang sangat berkualitas tadi memang harus diberikan ruang, Pak. Kemudian biarkan mereka mengaktualisasikan dirinya untuk mengembangkan dirinya. Setelah bantuan-bantuan dari Pemkab Provinsi Jawa Barat, Kanwil Jawa Barat itu, wah pasti lebih terkenal. Karena termasuk juga pendirian PMR. Palang Merah Remaja Zaman saya ketua OSIS mendirikan PMR di SPG. Nah, lulusannya kan ngajar di SD di mana-mana. Itulah yang kemudian menyebabkan PMR se-Kabupaten Indramayu semarak. Luar biasa. Nah, pengalaman organisasi ini yang saya manfaatkan ketika saya masuk IKIP ya, tahun 84 saya masuk di teknik PKK tepatnya, lalu 85 saya masuk di EPIPS di PMPKN. Nah, pengalaman organisasi itu saya bawa di IKIP Jakarta. Kebetulan saya aktif di Pramuka, sehingga budaya organisasi terutama yang sifatnya tadi regulasi-regulasi itu karena nggak biasa dulu, makanya saya buat juga di Pramuka dan akhirnya ya banyak menjadi model gitu. Saya mau saya mention lagi nih, lulus dari SPG tahun berapa pengaman Pak? 84 masuk di IKIP Jakarta. IKIP Jakarta. Nah, ini pertanyaan ini. Tunggu dulu sebelum kita lanjut kita santai. Kapan lagi saya bisa ngorek Bapak Profesor Komar ini Rektor UNJ ini? Sekarang nih kesempatannya nih. Ini Pak, dari lulus SPG ke UNJ, saya juga orang kampung Pak. Begitu saya datang ke Jakarta ini, pikiran saya nih dalam otak saya, di Jakarta adalah tempatnya orang-orang yang perfeksionis dalam segala hal nih. Nah, itu pikiran saya nih. Bagaimana nih kesan Bapak moving dari Indramayu, dari Mbula, Desa Mbula ini ya Pak, ke Jakarta? Persepsi atau opini Bapak seperti apa? Tantangannya ke depan atau seperti apa masuk ke Jakarta, menginjakan ke kaki ke Jakarta? Karena saya ada sebuah clue yang nggak boleh orang tahu, hanya saya sendiri sama Tuhan yang tahu. Pertama kali saya nginjak ya, pasti ada sebuah kesan, pasti ada sebuah sesuatu yang men-trigger kita setelah menginjakan kaki di Jakarta. Nah, ini pertanyaan. Monggo, apa itu pasti itu? Oke, baik. Pak. Ada beberapa yang unik dan mungkin lucu ya. Jadi saya dari SPG masuk ke IKIP Jakarta atau UNJ tahun 84 itu boleh dibilang salah kamar. Salah kamar lagi. Karena mention di SPG salah tidak sesuai dengan hati. UNJ salah kamar lagi nih. IKIP Jakarta salah kamar. Monggo lanjut Pak. Salah kamarnya karena waktu saya di SPG kan kata guru saya Pak Suhaili namanya. Juga inspirator saya, motivator saya waktu lulus SPG. Ya kebetulan juga lulusan terbaik, kata Pak Suhaili, Komar sayang kalau kamu hanya menjadi guru SD. Potensi kamu bagus, baik dari sisi akademik maupun dari organisasi. Nah dari situlah saya juga termotivasi untuk lanjut kuliah gitu ya. Tapi dari panduan yang diberikan oleh Pak Suhaili, kebetulan saya tuh yang agak minat lanjut tuh ada laki-laki, ada 3, ada Mas Robihin sama Mas Tarjo almarhum. Dengan panduan itu tertulis lulusan SPG itu hanya bisa masuk PKK. PKK ibu-ibu. PKK. Sehingga 3-tiganya itu milih PKK. Ada yang D2, ada yang D3. Saya D2 dengan Mas Tarjo, Mas Robihin D3. Nah, ke Jakarta saya ikut Mas Robihin karena kakaknya ada di Jakarta jadi supir taksi. Ngineplah di beliau. Kemudian tes. Nah, setelah tes selesai kembali ke kampung.
Nah, lalu ketika mau pengumuman, karena pengumuman dulu kan pakai selebaran tuh. Betul. Di Monas. Nah, saya dengan Mas Robihin itu datang ke Jakarta cari selebaran. Saya cek, kok nggak ada nama saya gitu. Teman saya juga ngelihat nggak ada gitu. Kan? Iya, ya sudah, saya nyerah kan, pulang kampung. Betul. Sampai di kampung kata kakak saya, Komar selamat. Selamat kenapa? Kamu diterima. Bapak diterima. Saya lihat nggak ada. Kamu terima. Apa nomornya? Saya nomornya ini. Kamu salah gitu. Itu bukan kelompok itu. Coba lihat. Benar, tiga-tiganya yang itu diterima semua di PKK. Nah, teman saya Mas Robin setelah daftar ulang, tapi ikut penatarannya semangat lah. Ya, prosesnya semangat biasa dulu kan, kompetisi juga luar biasa. Kemudian Mas Robin hanya 3 bulan. 3 bulan nggak berlanjutan, nggak betah, banyakan perempuan kan, banyakan perempuan. Nah, saya berdua nih masih di D2 itu kan. Saya juga udah stres juga itu kan. Walaupun kalau dari akademik sih nggak kalah. Betul. Karena IP-nya tertinggi juga. Di PKK juga. Walaupun kalau masak nih udah Komar bagian nyuci aja kan. Ini tahu sekarang. Kenapa Manyun selalu menjadi favorit? Moga lanjut Pak, nanti kita. Oke. Walaupun kalau masak dari kecil saya suka di rumah itu. Jadi bertahan, ya saya bukan bertahan di semester kedua saya mau pindah. Bahasa Indonesia nggak terima, PLS nggak terima, di PMPKN tidak terima. Sudah kalau gitu saya ikut tes lagi aja di tahun kedua. Tahun kedua ikut tes? Oh, 85 saya tes lagi. Oh, padahal sudah masuk di IKIP sudah, Jakarta. Karena pindah nggak bisa, saya tes lagi. Okay. Alhamdulillah tahun 85 diterima di PMPKN. Kenapa PMPKN? Zaman itu kan P4, lagi rame-ramenya. Booming ya, saya kesana lah. Saya kan selalu ingin mendukung program pemerintah, larinya ke sana gitu. Nah, yang Mas Tarjo ini lulus sampai 2 tahun, diangkat langsung jadi guru di Lahat. Nah, sampai akhir hayatnya ada di sana, punya istri orang, kalau nggak salah sih orang Jawa, tapi yang juga tugas di sana. Nah, itu jadi 85 kami masuk di PMPKN. Nah, kenapa saya milih Jakarta? Ini mungkin ada kenapa tidak ke Bandung? Padahal 80%, 90% Indramayu itu ke Bandung. Ke Bandung lari. Ada motivasi saya. Kebanyakan yang ke Bandung itu kalau lebih banyak nggak lulus gitu, nggak selesai. Jadi saya takut. Oh, nggak bisa menyelesaikan. Iya, banyak yang nggak lulus dari kampung saya ya, dari daerah saya. Yang kedua ada omongan di Jakarta tuh uang gampang. Bahkan di jalan-jalan juga uang tuh ada katanya. Nah, saya kan dengar itu apa iya gitu ya. Ternyata setelah ke Jakarta yang dimaksud itu di pinggir jalan banyak tuh yang jadi uang, puntung rokok jadi duit waktu itu memang betul. Sampah jadi duit. Oh, itu maksudnya bukan uangnya ngeletak-ngeletak di jalan. Itu motivasinya. Makanya saya milih Jakarta. Ya kalau di Jakarta kalau mau obah ya mamah katanya orang Jawa. Obah ya mamah. Nah, gitu ada kan. Motivasi lagi nih. Ketika saya sampai Jakarta di tahun 84 itu, saya kan tinggalnya di satu petak. Kalau nggak salah ukurannya kurang lebih 3x3 atau lebih. Itu kurang lebih orangnya 12 sampai 16 orang. Satu petak 12 sampai 16 saya orang. Kumpul sama supir taksi, supir bajai, supir beca. Ngumpul orang Indramayu semua itu. Sobat CS Bro, kita dengarkan ini. Bagaimana cerita satu peta 12 berkumpul dengan sopir bajai, tukang beca, taksi dan sebagainya. Luar biasa. Ya, kenapa bisa? Karena mereka kan jadwalnya beda. Ada yang narik malam, narik siang, ada yang pulang kampung. Jadi yang di ruangan tuh paling sekitar 4-5 orang, 6 orang, kurang lebih begitu. Saya masih ingat itu seminggunya kalau nggak salah 200 rupiah. Dan yang lebih asik itu di sebelahnya itu kakus. Jadi kalau saya balik di situ itu ya aroma luar biasa. Tapi setelah 4 bulan saya ingat tuh saya masuk di Juli, Agustus menetap, di bulan Oktober saya dikasih tahu sama saudara saya, sama Waspan namanya. Kang, jangan di sini, nggak cocok.
pindah saja itu ada kos-kosan orang Indramayu. Itu Okay. namanya ada tempat kos-kosan satu rumah namanya Wirog, ya, tahu Wirog ya pasti ya. Akhirnya saya pindah di situ. Nah di situ juga saya dapat doktrin luar biasa itu. Ada namanya Kang Suryadi lah, udah jadi guru. Dia Ada guru yang IPA. juga kos di sana maksudnya. Kos di situ, Oke. kos di situ ada yang lebih dulu, Oke. ada yang sudah jadi guru, ada yang jadi mahasiswa, yang dari Kuningan, dari Indramayu. Lalu kemudian saya didoktrin, Komar, kamu harus berhasil. Sini berhasil apa? Kalau kamu bisa menaklukkan Jakarta, katanya. Waduh. Tantangan luar biasa ini. Makanya dari situ saya berusaha keras. Karena orang tua nggak mampu, saya coba berusaha jadi sopir bajai juga. Pernah juga Pak? Belum, tapi belum. jadi Oke. karena adik sebenarnya. Oke. Kan ada yang bajai, ada yang beca rata-rata itu. Kalau ngebeca kan waktunya susah, tenaga juga. Kalau bajai memungkinkan. Sudah saya sama Roji itu ya, itu adik juga. Bahkan hitungannya ponakan. Itu sudah ke tempat bajai gitu kan, saya mau belajar terus mau itu dilalanya tuh nggak ada tambahan katanya gitu. Lalu juga ke kuli bangunan biasa kalau di kampung kan saya kerja di sawah batu-batu. Lalu sama lupa namanya orang Karangampel itu, nah, dia sudah kerja di bangunan, maka saya udah datang ke sana juga. Itu juga ketemu mandornya, kata mandornya sudah nggak butuh tambahan tenaga, ya sudah balik lagi. Saya berpikir berarti bukan dunia saya. Saya mikir apa nih, ngeles. Akhirnya ngeles lah, paling gampang ngeles. Iya, agak halusan. Ya ngeles gitu kan. Itu ya. tingkat 1 tuh ya, Iya, tingkat 1. Karena saya nggak aktif di kuliah itu, tingkat 1 saya belum aktif di kampus itu. Karena saya mikirin bagaimana saya survive gitu, Bisa hidup bertahan di Jakarta, bertahan di Jakarta. Oke. Akhirnya ngeles juga nggak dapat. Masih belum bisa berhasil juga, masih belum berhasil juga gitu ya, Pak. Di lalanya ada jalan. Jadi ada Yusef namanya, guru SMP 216 yang di Salemba itu. Itu sekolah bagus. Nah, di situ dia punya gagasan bagus, bikin namanya semacam LKS. Lembar kerja siswa. Nah itu dikondisikan di sana. Bahkan sebenarnya kalau di lab school waktu itu zamannya sistem modul, tapi dalam bentuk LKS itu jarang. Nah saya membantu tuh, walaupun saya orang sosial, tapi saya bikin LKS IPA. Dari situ saya dapat tambahan Luar biasa. tambahan gitu. Alhamdulillah sama yang Suryadi itu, ya saya kalau disuruh beli makanan pasti ada jatah tuh. Makanya di situ juga saya ngarep disuruh Supaya dapat makan gitu kan. gitu. Tapi pada saat itu sudah setelah membantu bikin LKS itu ada sebuah honor atau gaji? Ada. Makanya saya dari situ. Oke, sobat sebentar Pak. Iya. Oke, sobat CS Pro ini. Oke. Kita lihat bahwa di sini apa yang disampaikan oleh Pak Komar tadi adalah there is will, there is way. Usaha jadi ngelamar bajai, tuh bangunan, kuli bangunan, dan akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan yang bisa menghidupi. Nah, lanjut Pak. Setelah dapat pekerjaan pasti sedikit. Jadi LKS juga kan nggak lama ya, tapi itu menjadi tradisi. Lalu kemudian saya tahun kedua berpikir kayaknya lebih baik ngajar gitu. Tapi alhamdulillah ketemu jalan. Akhirnya saya ngajar. Semester 1 itu Pak? Bukan, tahun kedua. Tahun kedua, oke. Tahun kedua saya ngajar tahun 86-87 lah. Oke. Ngajar dapat di SEMEA 15 di Kebayoran. Nah itulah tempat yang paling terkesan karena dari situlah penghasilan saya lumayan, dari 28.000 menjadi 48.000. Wow. Ya, saat itu akhirnya saya alhamdulillah. Ya. Nah, itu kemudian akhirnya saya berani untuk aktif. Tapi di tahun kedua saya juga setelah 1 tahun tidak aktif kan berpikir saya salah kalau saya begini, tidak berkembang. Pertama tidak berkembang, jaringan juga tidak ada. Akhirnya saya tahun kedua itu aktif. Nah, ketika aktif itulah banyak informasi, banyak jaringan,
kerja waktu di Pramuka ada sensus, ada kegiatan lain yang dapat honor-honor, termasuk bikin makalah penataran itu dapat honor-honor. Nah, sudah bisa ngajar dan berlari itu kalau sudah kayak begitu. Iya. Nah, jadi tahun kedua alhamdulillah sudah bisa survive karena banyak pekerjaan waktu mahasiswa yang ada honornya. Nah, lebih kuat lagi ketika ngajar di SEMEA itu. Dan akhirnya lulus. Tahun saya jadi ketua Pramuka 8889. Tapi juga saya jadi ketua komisi di BPM saat itu. Saya ngajar, alhamdulillah. Jadi ya banyak pekerjaan, tapi alhamdulillah Allah memberi kemudahan pada saya untuk bisa semuanya berjalan dengan baik. Gitu. Dan alhamdulillah lulus juga terbaik fakultas saat itu. Tahun 90. 90 ya. Lulus dari BPM. Iya, di PPS. Makanya saat itu setelah lulus saya dipanggil oleh dekan. Mau ngajar nggak, mau jadi dosen nggak? Wah, saya orang kampung. Weiss. Dan saya ikatan dinas. Daripada ditempatkan jauh kan, ya sudah saya langsung urus katanya. Setelah diurus, ternyata Kajur sudah nunggu di ruang jurusan, kayaknya sudah omong-omongan gitu. Akhirnya saya lapor, saya udah tahu katanya. Jadi siap di berkas-berkasnya, alhamdulillah cepat sekali. Berarti setelah lulus langsung Bapak mengajar di IKIP Jakarta pada saat itu ya? CPNS saya 91. Langsung luar biasa. Bahkan sudah suruh tugas sih saat itu. Sebelum SK keluar pun sudah suruh tugas sama itu. Setelah lulus, merit Bapak? Enggak. Belum juga? Saya punya target waktu itu. Masih berkarir? Bukan, nikah saya paling awalnya 28-30. Tapi saya punya tekad ingin bantu orang tua dulu, karena ya dari mula kan orang tua waktu saya kuliah walaupun nggak mampu itu mau mabit cari biaya untuk saya, jadi tiap bulan tetap aja walaupun nggak mampu tetap ngirimin harus saya. Memberikan. Iya, itu tanggung jawab orang tua sangat luar biasa. Makanya saya mau balas itu tapi kelamaan. Iya. Dari menjadi seorang dosen Pak ya tahun 91 tertarik untuk melanjutkan S2 pada saat itu? Ya, setelah itu tertarik. Setelah berapa lama menjadi? Saya 95. 95. Dan karena tahun, jadi memang zaman Bu Koni itu kan sampai 92 Bu Koni itu mendorong semua dosen muda untuk kuliah. Ya. Kuliah, dan kuliahnya untuk penguatan akademik maka jangan ngambil di IKIP lagi, harus keluar ke universitas. Maka kami juga memilihnya ke universitas besar, tapi belum dapat juga karena apa? Ada tradisi dulu urut kaca yang senior dulu dan sebagainya. Tapi kemudian ketika zaman Bu Ana gitu ya, urut kacang itu nggak berlaku. Cuman Bu Koni pun sebenarnya tidak berlaku karena MIPA itu tidak berlaku. Dosen-dosen muda banyak keluar. Ya baru saya adalah 95 ke UI. Ya. Jadi ambil sosiologi dan selesai 94. Itu. Kalau S2 ya alhamdulillahnya karena beasiswa juga. Beasiswa jadi nggak mikirin. Iya. Andalan kita itu, Pak. Andalan kita tanpa beasiswa kita nggak bisa di sini itu. Susah. Nggak mungkin bagi saya. Iya sama waktu itu Pak. Oke Pak, sedikit sentimental ini kita namanya perjalanannya kayak begitu. Yang namanya anak muda ini Pak, laki-laki ini. Sedikit ini kalau Bapak mau menjelaskan sedikit tentang ya biasalah anak muda kan ada sebuah kisah kasih. Bisa sedikit Pak diselipkan di sini biar ada sweet-sweetnya sedikit gitu. Iya. Saya tuh tipikal orang bukan pemberani kalau terhadap wanita. Introvert gitu maksudnya Pak? Atau malu-malu kucing gitu? Ya begitu. Jadi kalau dengan perempuan itu saya seperti ketakutan dan seperti menghindar. Walaupun ada dorongan, pasti, ada, pasti. Suka kawek, suka dewek. Jadi waktu SMP juga begitu kan. Ada yang cantik, biasalah. Cuma ngeliat-liat aja dari jendela gitu kan. SPG juga walaupun saya ketua OSIS itu didorong-dorong oleh teman. Ini kok ketua OSIS kok diem-diem aja, yang lain pada pacaran. Betul, akhirnya pernah dekat juga, ada pernah dekat tapi tidak berlanjut sampai saya ke kampus. Di kampus
Ya alhamdulillah saya fokus karena pengen berhasil akademik, nggak ada pacar, Nggak ada. ya semuanya teman. Ya, kalau suka-suka terhadap seseorang ada, gitu. Tapi ya nggak sampai pada pacaran lah. Hanya suka-suka belum aja. kerentak ke sana gitu. Iya, jadi saya itu mau deketin perempuan yang memang kalau mau jadi istri. Betul. Itu kalau pacaran kayaknya saya perlu modal gitu. Saya nggak punya modal gitu. Betul. Kira-kira begitu. Berarti ibu ini pacar yang pertama dan terakhir ini kalau begitu Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan saya tuh ya pernah punya pikiran begini. Saya pengen punya istri muda yang nggak perlu kawin lagi. Pengen punya istri muda tapi nggak usah kawin lagi. Ya cari istri yang jauh umurnya dari saya. Dan kalau itu kita tidak bisa menolak Pak, rezeki itu Pak, rezeki sudah diatur. Iya, kalau yang dekat-dekat kan saya lihat teman-teman kok pada begini-begini ya. Ya udahlah saya yang jauh lebih muda aja. Coba Pak di kesempatan ini kasih satu aja story atau cerita yang sangat berkesan Bapak terhadap Ibu. Bagaimana itu? Satu aja, apa sebuah kejadian atau sesuatu apa? Ya kalau dari fisik lumrah ya. Yes. Karena memang ketika setiap kali mahasiswa masuk itu kan selalu saya terlibat untuk pembinaan. Jadi pasti ngeliatlah secara fisik. Tapi yang lebih utama itu kan ya maaf ya dari sisi attitude, sikap, kepribadian atau akhlak. Nah, saya melihat ada sisi itu. Inner beauty-nya itu yang muncul dan gitu. ya kan pakai kerudung. Jadi kan ini pasti landasannya agama gitu. Jadi sudah masuk ke kriteria gitu kan. Iya. Dan ya jujur memang dulu kan ada yang mau deket ke saya. Pernah juga ada yang nawarin saya nikah. Saya bilang nggak siap aja. Pernah juga kenalin ya nggak jodoh aja saya bilang gitu. Bahkan saya sempat berpikir juga kalau sama orang kaya saya takut. Itu katanya sadar diri, sadar posisi dan sadar raih katanya Arya yang sama Aswar Zaid itu. Kira-kira begitu. Oke, Bapak. Nah itulah salah satu kisah menjadi kriteria adalah berkerudung katanya Pak Haji. Agama. Kerudung putih. Wajahmu berseri. Ya, sedikit itu. Oke Bapak, kita lanjut. Sekarang kita bicara masalah karir. Ya. Karir Bapak secara gemilang sekarang di Universitas Negeri Jakarta ini dan mengingat Bapak juga kesibukannya luar biasa, kita coba Bapak ceritakan karir dan untuk persiapan sedikit periode yang kedua ini, monggo disampaikan Bapak. Ya memang saya kebetulan ya senang berorganisasi ya. Yap. Jadi kebetulan juga ketika jadi dosen muda itu saya CPNS 91, 93 itu sudah didaulat menjadi sekretaris jurusan. Sekretaris jurusan 91. Itu juga saya juga tidak mau sebenarnya, tapi ditanya oleh mantan kajur itu, kamu mau maju nggak? Ya mau Pak. Ya sudah jangan nolak katanya gitu. Padahal senior saya tuh berjejer banyak sekali, kapasitasnya juga bagus-bagus. Cuma saya tidak tahu beliau Pak Aziz Thoyibin namanya almarhum itu. Ya sudah akhirnya saya terima. Jadi saya jadi sekretaris jurusan sampai tahun 96. Nah, di periode berikutnya kajur namanya Pak Pamadi almarhum juga minta saya terus. Saya akan bantu Pak Pamadi. Tapi kan saya berpikir senior yang lain masih ada, saya nggak mau gitu ya. Sudahlah, akhirnya saya beri kesempatan, saya juga ingin juga pengembangan yang lain. Akhirnya beliau, tapi nggak lama kemudian setelah jeda waktu itu saya jadi kajur 99, kemudian sempat jadi pembantu dekan 4. Walaupun sebentar, lalu jadi kepala pusat, lalu jadi dekan, kemudian jadi wakil rektor 2 dan sekarang jadi rektor. Dekan divisi ya Pak? Ya, dekan divisi tahun
tahun 2009 sampai 2013. Lanjut sampai 2014 periode kedua. 2014. Ya. Okay. Tapi 2014 diminta oleh Pak Rektor Pak Jali waktu itu untuk menjadi wakil rektor 2. Oke. Pada saat itu saya pertama kali juga di WR 4 itu, Pak. Ya, saya sudah mengembang di sana. Betul, Pak. Ya. Oke, Pak, kita bicara satu periode yang mungkin tahun ini juga akan masuk ke periode kedua. Suka dukanya, Pak. Kita tahu mengurus sivitas akademik yang sangat luar biasa di UNJ ini. Monggo disampaikan, Pak. Sukanya, dukanya seperti apa? Ya jujur saja sih. Kalau dibilang masih lebih banyak dukanya. Masih banyak dukanya, Pak. Kenapa lebih banyak dukanya? Karena UNJ ini punya PR besar dan berat sekali. Persoalannya sehingga kita harus benahi dalam berbagai aspek. Dalam berbagai aspek. Semua aspek. Tata kelola, SDM, infrastruktur, reputasi, akademi dan sebagainya. Itu harus dibenahi dengan serius dan itu perlu pikiran yang serius. Fokus, terstruktur dan terukur. Itu prinsip di dalam berorganisasi. Fokus, terstruktur dan terukur. Catat. Ya. Nah. Dan alhamdulillah sih dari sisi duka yang banyak di dalam pengelolaan di UNJ, akhirnya banyak juga muncul sukanya. Nah, karena hasil dari kerja keras. Seluruh elemen, seluruh komponen yang di UNJ memberikan hasil. Ada akreditasi unggul APT, reputasi peringkat, kemudian juga tata kelola, keuangan, WTP, kemudian guru besar yang paling sekarang ini heboh, dahsyat, biasa, perkembangan peningkatannya luar biasa, betul. Sekarang webometri kita melonjak jauh dari 100 lebih menjadi sekarang 39. Ya, dan kita mau masuk ke World University Ranking. Kita coba mau masuk ke situ mungkin tahun depan karena sekarang kita baru mau belajar. Kita terlambat memang masuk ke situ sehingga memang harus dimenahi, tapi semua kita harus kerjakan dengan tulus. Betul. Semua demi UNJ, semua demi institusi, tepis yang lain-lain. Kalau ada konflik, ada masalah, ya kita harus selesaikan dengan hati. Selain juga faktor-faktor regulasi, ketentuan harus diikuti. Saya kira itu. Ya, saya masih ingat itu, Pak. Bapak terpilih menjadi rektor UNJ itu luar biasa apa istilahnya badai yang menimpa UNJ pada saat itu. Orak-poranda di segala sini dan sebagainya. Bapak mau datang untuk membenahi pelan-pelan tapi pasti yang tadi sudah disampaikan, terstruktur dan terukur. Dan bisa kita lihat satu periode ini bahwa seorang Komarudin dari Desa Bulak telah bisa memberesi meskipun masih dalam posisi pengembangan diri di segala lini, sarana prasarana, SDM dan pengembangan kualitas Universitas Negeri Jakarta. Masih ada waktu, Bapak. Kira-kira 5 menit 10 menit. Bapak bisa sampaikan di sini waktunya Bapak memberikan apa yang akan Bapak lakukan. Bukan kita nyolong stat ini, karena ini sudah jelas, ini sudah ada calon 4 ya, calon kandidat yang sudah akan mencalon sebagai rektor. Silakan Bapak sampaikan seperti apa. Jadi kita sivitas akademik semuanya. Yang tadi tidak tahu siapa itu Profesor Komarudin, sekarang tahu, dan sekarang kita dengarkan bersama-sama komitmen beliau di periode yang kedua. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira tantangan UNJ untuk menjadi besar itu masih harus diperjuangkan. Tahun ini kita berproses menjadi PTNBH. Ya, karena PTNBH ini menjadi status perguruan tinggi yang memiliki otonomi luas. Ya. Dan ini harus serius digarap. Tidak boleh setengah-setengah.
Kenapa? Karena nanti dibutuhkan kemandirian yang luar biasa, terutama adalah finansial. Kemandirian finansial. Ya. Selain juga tentu akademik. Maka ini harus dipikirkan secara serius. Persoalan nanti yang terpilih siapa itu kehendak Allah saya kira. Tapi sebagai orang UNJ yang ibaratnya sejak lahir di UNJ, maka kami ingin UNJ yang berada di ibu kota benar-benar menjadi perguruan tinggi yang besar, yang kredibel, yang direkognisi oleh masyarakat nasional bahkan internasional. Kita harapannya begitu. Maka pintu masuk PTNBH ini menjadi penting. Ya, menjadi penting. Kalau itu sudah bisa diraih, maka kita harus serius menata kelola berbagai hal, memanfaatkan sumber daya yang ada, terutama aset, ya tangible maupun intangible, dan kita tuh banyak sebenarnya. Cuma belum teroptimalkan, belum dikembangkan secara optimal. Jadi ini perlu pikiran yang saya kira kerja keras ya, cerdas dan ikhlas. Dan ikhlas supaya ujungnya tuntas. Kita harapkan ke sana, dan ini perlu tim ya, perlu tim yang solid, perlu kebersamaan, saling mendukung di antara semua komponen yang ada. Syaratnya itu saya kira. Karena dari sisi potensi akademik, non akademik kita kuat sebenarnya dan berada di ibu kota. Tapi bagaimana potensi itu kemudian menjadi aktual. Ya, menjadi aktual, menjadi sesuatu yang benar-benar memberikan kontribusi positif dan nyata bagi kemajuan Universitas Negeri Jakarta. Misalnya yang paling gampang aset lah, paling gampang aset. Sekarang kita ini sedang bangun 4 tower ditambah 1 bangunan pendidikan karakter. Ini harus kita manfaatkan. Nah, ke depan gedung-gedung ini kan harus di-maintain. Bukan hanya nanti cost-nya untuk pemeliharaan, tapi bagaimana supaya gedung-gedung juga ini bisa memberikan manfaat, mendapatkan manfaat, income. Iya, juga bukan hanya untuk akademik saja, tapi misalnya ada lab-labnya. Bagaimana lab-lab ini memberikan manfaat nyata ke dalam maupun untuk income generating. Itu harus kita pikirkan. Aset yang lain ada GOR. Lalu yang paling luas itu tanah di Cikarang 80,2 Wah, itu yang lagi gencar. Kita sudah punya master plan sekarang. Okay. Bukan hanya block plan, sudah punya master plan. Dan investor banyak menunggu, sepertinya termasuk jalurnya Cak Sus. Dan sudah banyak lagi sekarang ini ada yang membantu lagi untuk mengurus status tanah supaya lebih konkret lagi. Lalu ada aset di Setiabudi, ada di Halimun. Nah, itu semua harus dimanfaatkan. Lalu yang aset-aset akademik, inovasi-inovasi akademik dari riset, kemudian di kapasitas akademik untuk bisa training, banyak sekali itu juga. Bidang olahraga, bidang seni, kuliner, fashion, rias, teknikan yang lainnya itu juga banyak juga. Termasuk juga tentu ya di fakultas yang lain, ada ekonomi, ada sosial, di sana ada pariwisata, ada komunikasi, lalu di FIP juga ada teknologi pendidikan, dan semua fakultas saya kira punya potensi, termasuk psikologi ya, termasuk psikologi, semua punya potensi untuk dikembangkan sehingga menjadi daya dukung dan daya saing bagi kemajuan Universitas Negeri Jakarta. Artinya bahwa UNJ ini sebagai sebuah orkestra gitu kan, ya. Bapak sebagai dirjennya yang menyatukan beneran dari semua lini ya. Menyatukan dari semua sisi, semua potensi yang ada ini untuk menjadi kuat. Bersama kita bisa. Di UNJ ini ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa UNJ ini sebetulnya apalagi di Jakarta ini tempatnya orang-orang perfeksionis, hanya perlu diakomodir, disatukan. Ya. Disinilah Bapak Komar telah berhasil satu periode ini menyatukan. Ya, terutama dosen muda ya. Oke. Dosen muda ini harus diberi wadah, ruang untuk kreatif, inovatif, untuk menghasilkan sesuatu yang unggul dan berdaya tinggi. Ini harus, bukan berarti yang tua-tua ditinggalkan, tidak. Yang tua-tua ini harus menjadi pengasuh, mentor, tetap harus mengembangkan kapasitasnya, saya kira itu. Dan yang paling penting, pikiran ke guru besar harus jadi target. Sekarang naik lagi. Sekali lagi Pak, di-mention Pak, biar teman-teman para dosen ini note tentang apa. Silakan sekali lagi Pak. Jadi teman-teman yang sudah doktor, sudah lektor kepala, ataupun masih lektor, atau segera guru besar. Karena ruang untuk kreativitas, untuk produktif,
itu terbuka lebar. Untuk publikasi ada insentif publikasi, riset juga berkembang. Dan sekarang alhamdulillah hampir di semua fakultas ada dosen-dosen muda yang punya pengalaman publikasi, dan itu sangat menopang semua dosen yang ada di fakultas masing-masing untuk publikasi internasional. Nah, yang belum doktor kan dosen muda masih yang S2. Kita ada program SFD, selain juga tentu ada LPDP, ada kita dorong unggulan, untuk semua jadi dokter. Betul, semua jadi dokter. Terutama kalau bisa ke luar negeri kita dorong ke sana, teman-teman. Kita dorong ke sana. Biar kualitas kita bertambah. Betul. Dinamikanya bertambah. Betul, terutama ke luar negeri. Ya, betul. Itu yang mendorong pengembangan. Oke, Bapak, terima kasih. Saya berikan sekali lagi closing statement spesial. Silahkan Bapak menyampaikan apa saja yang paling penting dari sekian yang tadi. Saya hanya ingin mengajak pada teman-teman sivitas UNJ termasuk Dendik, mari kita terus bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas agar UNJ mencapai reputasi internasional itu tuntas. Dan semua harus didukung dengan soliditas dan kebersamaan untuk mengembangkan semua potensi yang ada. Tentu seperti gerak jalan ada komandonya. Jadi komando dari pemimpin regu itu ya harus diikuti, dan semua komponen ikut. Tidak bisa centang perenang. Kecuali komandannya salah, kecuali komandannya sudah lempoh. Ini masih semangat ini komandannya gitu ya. Ya artinya bukan hanya untuk diri saya, tapi semua siapapun nanti yang memimpin UNJ kedepannya memang harus punya prinsip seperti itu, menyatukan semua yang ada di UNJ ini. Jangan centang perenang, jangan konflik terus. Udah itu masa lalu, tinggalkan itu semua. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Komarudin MSI. Hari ini sangat luar biasa sekali. Saya yakin semua sivitas akademik sampai detik ini belum tahu persis siapa beliau, dan ini sekarang bisa teman-teman lihat di channel YouTube CS Pro ya. Teman-teman bisa melihat siapa Profesor Komarudin. Hari ini telah kita kupas. Tapi sebelumnya Bapak, Mas yang tadi endorse dari itu bisa diambil, nggak apa-apa, ambil aja. Sebentar. Nah, Bapak, setelah kita 2 kali siaran ini, hari ini bersama Bapak Komarudin, hari ini kami mendapatkan endorse dari Raja Wali dengan ucapan selamat Dies Natalis ke-59. Nah, alhamdulillah. Ini dia. Terima kasih dari Raja Wali. Dan sekali lagi Bapak, ini buat Bapak. Bisa buat bulu tangkis nanti. Terima kasih. Ya, ke depan CS Pro akan mengeluarkan program CS Pro Pickleball Foundation. Bisa teman-teman transfer di alamat di bawah ini. Jadi kita punya program, Pak. Salah satu misi saya adalah mengembangkan pickleball di Indonesia. Saya bikin CS Pro Pickleball Foundation. Mereka bisa mendonasikan sedikit rezekinya, dan saya akan membagikan perlengkapan peralatan pickleball dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa, sangat mulia. Saya bagaimana mensehatkan bangsa, itu yang bisa saya lakukan dengan cara begitu. Oke, sahabat CS Bro, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam olahraga. Terima kasih Pak. Iya. Sukses. Terima kasih Pak. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah.